Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Anastasia, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Revita Parliani, absen 26. Kami akan mempresentasikan tentang debat. 1. Pengertian debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak yang saling bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan, meskipun keduanya berada pada sudut pandang yang berbeda. Pengertian debat menurut para ahli. 1. Menurut G. Sukandi, bahwa debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antara pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. 2. Menurut Henry Guntur Tarigan, mengartikan debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. 3. Menurut Asidi Dipojojo, debat sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. 2 unsur dari debat. 1. Mosi, hal atau topik yang sedang diperdebatkan. 2. Tim afirmasi, yakni tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. 3. Tim oposisi, yakni tim yang tidak setuju atau menentang mosi. 4. Tim netral, yakni tim yang memberikan dua sisi baik dukungan atau sanggahan terhadap mosi. 5. Penonton atau juri yang dipanggil. 7. Moderator, yakni orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. 8. Penulis, yakni orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Struktur dari teks debat. 1. Pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari setiap tim. 2. Penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. 3. Debat. Di bagian ini setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. 4. Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim dan kesimpulan hasil dari moderator. Kaidah kebahasaan dari teks debat. 1. Kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. 2. Konjungsi, berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. 3. Kata rujukan, berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Ciri-ciri debat. 1. Terdapat dua sudut pandang yang afirmatif dan negatif. 2. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. 3. Adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. 4. Hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. 5. Sesi tanya-jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. 6. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. 3. Fungsi dari debat. 1. Melatih keberanian mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. 4. Tujuan debat. Debat dilakukan untuk mencapai kemenangan argumen dan untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Jenis-jenis debat. 1. Debat parlemen atau majelis. Sesuai dengan namanya, debat majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Perdebatan ini membahas tentang undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. 2. Debat pemeriksaan ulangan. Pemeriksaan yang akurat dilakukan untuk memeriksa ulang dan memeriksa kebenaran dan pemeriksaan sebelumnya. Perdebatan ini mengundang banyak pertanyaan yang saling terkait agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. 3. Debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat formal konvensional atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur.
Adapun tata cara debat. 1. Pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan, atau berkomentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. 2. Analisis kritis, sintetis, keterampilan, retorika, intelijensia, atau tidak terbata-bata. 3. Fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. 4. Batasi argumen maksimal 3 poin. 5. Gunakan logika dan menyusun dan menyampaikan argumen. 6. Ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkai argumen lawan. 7. Sajikan konten atau substansi dengan akurat. 8. Pastikan kesalahan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. 9. Kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.